saya Zara Cantika Putri dari kelas 10 TKJ. Kita akan coba belajar remote akses, bahwa untuk meremote itu membutuhkan kabel. Kabel konsol itu berwarna biru, seperti ini. Nah, misalkan kita tambahkan satu PC di sini. Kita tambahkan di sebelahnya saja. Lalu kita tambahkan kabel konsol yang warna biru ini. Lalu kita sambungkan ke RS232. Lalu konsol. Nah, ini adalah port serial dari komputer. Biasanya kita konfigurasi router atau switch itu kita masuk pada routernya dan kita masuk pada tab CLI. Tab CLI ini hanya ada di Cisco. Di real device tidak ada. Untuk meremotnya kita buka PC dan kita buka terminal. Lalu kita ketik OK. Sini lalu kita ketik OK. Nah, kita ketik N. Yang jadi masalah kabel konsol itu tidak panjang. Paling panjang sekitar 1 meter atau 2 meter dan 3 meter. Solusinya kita adalah Telnet dan SSH. Telnet dan SSH itu agar bisa melakukan remote dimanapun, kapanpun, misalkan kita PC ini ke switch jauh atau ke router, kita pakai Telnet dan SSH agar bisa meremotnya. Agar bisa meremot Telnet dan SSH tersebut, kita konfigurasi pada switchnya atau routernya menggunakan konsol. Lalu setelah itu bisa diremot. Untuk meremotnya kita butuh yang namanya internet dan router atau switchnya harus terhubung internet agar bisa meremot. Kita akan coba mempraktikannya. Kali ini kita coba Telnetnya kita masuk pada router. Ini sudah masuk. Lalu kita masuk pada tab CLI. Lalu di sini kita ketikkan lin FTY 0. Nah, di sini ada 1 sampai 15. Misalkan linnya di sini 2. Komen ini artinya untuk beberapa orang saja agar bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Kita ketik password admin. Nah, lalu login. Lalu komen login ini saat kita masuk ke telnet, kita masukkan passwordnya. Kita ketik transport input telnet. Nah, lalu sebenarnya transport ini by default routernya adalah AL. Artinya remote security apa yang akan kita gunakan by default AL artinya bisa telnet atau SSH. Lalu kita exit terlebih dahulu. Dan itu untuk telnet kita membutuhkan 4 komen. Kita coba remote di PC sini ya. Kita coba remote di sini. Lalu kita masuk ke desktop dan kita masuk ke telnet atau SSH. Di sini kita connection type-nya kita pilih telnet dan untuk IP-nya bebas. Kita langsung saja pakai IP yang 10.10.10.1 lalu kita masuk ke connect. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, untuk telnetnya kita bisa coba ke PC.
Lalu kalian ke desktop dan kalian ke telnet atau SSH. Nah, kita pilih yang telnet. Lalu kalian bebas masukin IP-nya. Misalkan di sini kita 10.10.10.1. Lalu kita connect. Nah, kalian tinggal masukkan passwordnya saja nanti. Tapi itu tidak muncul ya, karena agar aman. Kita sudah masuk pada telnet atau tab CLI pada routernya. Yang kedua, kita coba masuk pada enable. Kita tidak bisa masuk pada mode privilege karena di router kita belum setting security-nya. Kita coba setting. Nah, di sini kita ke router. Kita buka routernya, lalu ke tab CLI. Dan kalian ketik komennya enable secret sekolahan ID. Nah, kalau sudah, kita balik lagi pada PC-nya. Kita ke telnet atau SSH, kalian masukkan lagi. Kalian pilih telnet dan kalian masukkan lagi IP-nya. Lalu kalian connect. Nah, sudah masuk pada menu privilege, lalu kalian ketik kontek dan sudah bisa. Itu untuk konfigurasi telnet. Mungkin beberapa orang menganggap bahwa telnet itu kurang secure karena disuruh memasukkan password doang. Kali ini kita akan coba konfigurasi telnet dengan menggunakan username dan password. Kita masukkan pada router. Kita masuk pada router terlebih dahulu. Kita masuk. Nah, lalu kalian bisa ketik, yaitu kalian bisa ketik username admin, password admin. Sebenarnya bebas ya, mau apa saja. Tapi di sini misalkan contohnya admin. Nah, lalu setelah itu kalian ketik komennya line FTY02. Terus kalian enter, lalu kalian ketik lagi komennya login lokal. Untuk yang sebelumnya cuman untuk password. Untuk login lokal disuruh menggunakan username dan password. Lalu kalian ketik lagi komennya transport input telnet. Lalu kalian enter dan kalian ketik exit. Nah, lalu kita balik lagi ke PC dan kita masuk lagi. Kalian masuk lagi ke PC, telnet dan SSH, kalian pilih telnet, dan misalkan kalian IP-nya 30.30.30.1. Terus connect, lalu kalian ketik passwordnya, lalu kita ketik N, dan kalian masukkan passwordnya lagi. Dan sekarang sudah masuk pada menu privilege. Nah, di sini karena saya lagi tidak bisa mempraktekannya, mungkin karena ngebug ya, jadi saya akan menjelaskan saja. Kita akan coba mengkonfigurasi SSH. Kita klik routernya. Nah, lalu untuk mengkonfigurasi SSH, kita membutuhkan yang namanya key secure. Kita ketik komennya crypto key generate RSA. Lalu kalian enter. Nah, kita diberitahu jangan menggunakan nama hostname-nya router. Terus kita ketik lagi komennya hostname sekolahan. Nah, lalu kalian enter dan kalian ketik lagi komennya crypto key generate RSA. Di sini diberitahu lagi kita harus bikin domainnya dulu. Kita ketik IP domain spasi name sekolahan.id.com.
lalu enter, dan kita ketik lagi komennya crypto generate RSA. Nah, lalu enter. Kita di sini disuruh memasukkan how many bits in the module. Kalian ketik 1024, lalu enter. Lalu kita konfigurasi transport inputnya. Nah, kita ketik komennya line FTY02. Lalu enter, dan kalian ketik lagi transport input SSH. Lalu enter, dan kalian ketik lagi exit. Begitu ya, misalkan di sini PC, lalu kalian balik lagi ke telnet dan SSH, lalu kalian masukkan IP-nya dan kalian masukkan passwordnya. Nah, itu untuk mengkonfigurasi SSH. Langsung aja kita masuk pada switch. Nah, kita masuk pada tab CLI. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi IP address-nya. Di sini kalian bisa enter. Nah, kalian bisa ketik komennya in LAN 10, lalu enter. Kita ketik komennya IP default gateway. Nah, 10.10.10.1 kita enter. Kita coba lagi. Kita langsung saja in LAN 20. Lalu kita masukkan IP address 20.20.20.99 dan 255.0. Sorry. Kita enter, lalu kita masukkan IP default gateway 20.20.20.1. Lalu kita enter, dan kita ketik lagi do show. Kita ketik komennya do show IP in trip. Lalu kita enter. Nah, ini sudah up. Begitupun konfigurasi IP address-nya. Kita akan coba konfigurasi SSH. Kita setting dulu hostname dan domainnya. Kita ketik dulu hostname. Misalkan SW sekolahan. Kita enter, dan kita ketik IP domain name SW sekolahan .id.com. Sorry. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kalian ketik komennya crypto key generate RSA. Lalu kalian enter, dan kalian masukkan ininya 1024. Setelah itu kalian enter lagi, dan kalian ketik komennya username. Lalu passwordnya kalian bebas ya. Di sini contohnya admin 2, passwordnya juga admin 2. Nah, lalu kalian enter, dan kalian ketik lagi komennya line FTY02. Kalian enter lagi, kalian ketik komennya transport input SSH. Dan kalian
ketik lagi komennya login lokal. Nah, setelah itu kita coba enter dan misalkan di sini kita coba pada PC ini kalian ke Telnet atau SSH, kita masukkan misalkan 404040.1 dan username-nya admin 2. Lalu masukkan, kalian ke connect dan kalian ketik lagi admin 2 dan kalian ketik lagi komennya end. Nah, sini kita coba dulu setting switch-nya. Kita masuk lagi pada switch dan kita exit dulu. Kita exit. Dan kalian bisa ketik komennya enable secret sekolahan.id. Enable secret sekolahan.id. Lalu kalian enter dan kalian coba lagi pada PC-nya. Kalian masuk ke sini dan kalian masukkan username-nya. Kalian connect. Nah, sini kalian ketik lagi admin 2 seperti yang tadi dan end lalu sekolahan.id. Begitu untuk konfigurasi SSH pada switch.